Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Cara Proyek ya. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan solusi ketika kita ingin mlester namun keadaan temboknya atau mungkin lokasinya ya, lokasi tembok tersebut dalam keadaan miring baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi miring baik itu ke atas maupun yang nyamping ya atau mencong lah ya. Bagaimanakah solusinya, dan di video kali ini kita akan jelaskannya ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama bagi teman-teman semua yang ingin blaster dan menemukan kondisi tembok yang seperti itu. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, langsung kita ke penjelasannya. Selamat menonton. Oke teman-teman, seperti biasa, pertama-tama kita harus lihat dulu lokasi yang mau kita plester itu apa, dalam artian itu ruangan atau cuma tembok pagar atau mungkin cuma tembok lurus saja. Yang mana kalau misalnya kita ruangan pasti sangkutannya ada dengan siku ya, siku dari ruangan tersebut. Nah kalau misalkan ruangan tersebut tidak siku, otomatis berakibat atau berefek nanti ke keramiknya. Keramik juga akan miring ya. Itu yang pertama. Jadi kita lihat dulu lokasi atau mungkin bidang dari tersebut atau tembok yang mau kita plester itu apa, tembok apa ya, tembok suatu ruangan atau cuma ya tembok lurus saja, dalam artian tidak ada sangkutan ruangannya. Nah mungkin kita akan jelaskan di sini, tadi sudah dikatakan di awal, jika kita menemukan tembok yang miring baik secara itu vertikal, jadi misalkan temboknya miring ke sini, ini kan katakan lurus, misalkan dia temboknya miring ke sini lah, dia agak miring gini ya, terus miring secara mungkin horizontal, jadi yang asalnya asalnya lurus gini misalkan ya, terus misalkan sekarang mencong seperti ini misalkan lah ya. Nah bagaimana caranya, terus konsekuensinya, terus akibatnya bagaimana, nah ini kita akan jelaskan ya satu persatu, mohon disimak teman-teman ya. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi kita bahas yang miring secara vertikal ya. Kita bahas miring secara vertikal. Ini mungkin dikatakan di awal, ini bukan tembok suatu ruangan ya. Katakan ini cuma tembok lurus saja. Dalam artian tidak sangkutan ruangan ya. Jadi kita tidak masalah dengan siku. Nah, kalau misalkan temboknya cuma tembok dinding berdiri aja, jadi tidak ada sangkutan ruangan. Ya, kalau misalkan temboknya seperti ini atau miringnya secara vertikal seperti ini atau doyong lah kalau orang Jawa bilang ya. Yang mana konsekuensinya yang pertama yaitu solusinya yang pertama antara bobok sama plester, menebalkan plester ya, menebalkan plesternya. Bobok maksudnya gimana? Jadi bobok yang bagian atas otomatis ya. Kalau misalkan menebalkan berarti yang paling yang paling bawah kita tebalkan supaya ngejar yang atas ya. Nah semisal contoh beginilah, ini katakan tembok miringnya gini, misalkan kita ambil ya, ini kita bahas menebalkan dulu ya, menebalkan plesteran ya. Kita bahas kita ambil patokan, kita ambil patokan dari bawah ya, ambil patokan dari bawah, kita pasang benang, terus yang atas juga kita pasang. Otomatis kalau misalkan kita ngejar yang atas, otomatis kan kita otomatis kalau misalkan kita ambil patokan dari bawah, yang atas kan nggak dapat karena dia miring ke sini ya, atau ke depan lah, ini depan katakan ya, ini belakang, otomatis kan nggak dapat, pasti kan bobok, nggak dapat kan intinya. Nah kalau misalnya teman-teman menebalkan plester kan, dengan memilih salah satu menebalkan plesteran, otomatis ini keluarin lagi nih sampai sekiranya yang atas dapat di plester. Contoh misalkan sekarang ini dari tembok ini dapatnya atau yang kita dapat plesterannya misalkan ini 2 cm ya, cuma 2 cm. Nah kalau 2 cm otomatis kan kita ambil lot dari atas, patokannya dari atas ya, kita ambil patokan dari atas. Karena apa? Kita ingin menebalkan plesterannya ya, kita ambil patokan dari atas. Kalau misalkan di atas 2 cm, terus di bawah ini tinggal mengikuti jatuhnya atau lotnya atau lurusnya sampai mana, tinggal mengikuti yang atas ya. Kalau misalkan ke kalau misalkan yang bawah ini sampai 5 cm mungkin lotnya, atau mungkin sampai lebih dari ini ya, kita mengikuti yang atas tadi, tergantung kemiringan dari tembok ini tadi sampai berapa. Itu jika kita memilih untuk menebalkan plesteran yang
bawahnya ya, atau kita ambil patokan dari atas ya. Nah kalau misalkan teman-teman ingin memilih yang kedua yaitu yang bobok, oh berarti pengambil patokannya dari bawah. Kalau misalkan teman-teman mengambil apa namanya yang bobok ya, yang bobok ini berarti kita ambil patokan dari bawah. Berarti bobok yang atas sampai dapat ukuran atau dapat ketebalan plesteran yang dari bawah ya. Contoh sekarang saya kasih contoh ya, ini ya yang untuk membobok. Contoh misalkan ini yang dari bawah, kita ambil patokan dari bawah, misalkan ambil 2 cm. Otomatis kan ini bobok kan, terusnya misalnya seperti ini. Langsung boboknya sampai berapa ya, itu sampai dapatnya sampai berapa, sampai 2 cm tadi. Ya kita tergantung lihat miringnya tadi gitu. Tapi kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan miringnya terlalu banyak ya, mending dibongkar ya. Kalau misalkan lebih dari mungkin ya 7 cm atau mungkin 8 cm ya mending dibongkar, kita perbaiki sampai mana miring tersebut kita perbaiki lagi gitu. Jadi jangan bongkar sampai bawah lah ya. Paling nggak sedapatnya berapa, nanti kita pasang lagi sampai lurusnya itu tadi. Kalau misalkan kita miringnya terlalu banyak, karena apa? Kalau misalnya terlalu banyak juga, kita akan menghabiskan biaya juga, otomatis tenaga dan biaya juga ya. Itu jika miringnya secara vertikal ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas ya untuk tembok yang miring secara horizontal atau mencong lah ya, bahasan lebih gampang untuk memahaminya. Yang tadi kan doyong, sekarang mencong. Bagaimanakah solusinya jika kita menemukan tembok yang seperti itu? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita tidak sangkutan sama ruangan ya, cuma tembok lurus saja tapi miring, ya kita tinggal ambil patokan 2 cm, 2 cm, udah kelar. Jadi selama secara vertikalnya lurus ya, bukan miring seperti ini ya, tapi cuma miring mencong lah ya, cuma mencong aja, tapi secara pasangannya baik, atau misalnya pasangannya lot atau pasangan secara vertikalnya itu bagus. Nah kita ambil patokan 2 cm 2 cm misalkan, udah sama pasti. Jadi hanya saja ini bukan untuk ruangan ya, tapi kalau misalnya untuk ruangan ya pasti otomatis akan kita sikukan dulu. Kalau misalkan temboknya satu miring gini, otomatis akan tebal tipis, beda lagi cerita ya kalau misalkan kita ruangan. Kalau misalkan tembok lurus saja itu tadi udah cukup, jadi kita ambil 2 cm 2 cm udah kelar, artian pasti sama gitu maksudnya ya. Tapi kalau misalkan kita tembok suatu ruangan, nah ini otomatisnya akan berakibat di sikunya tadi. Kalau misalnya miring seperti ini, otomatis kan kita siku nih, misalnya ambil patokan dari sini sikunya, nah otomatis ini kan akan tebal, ini yang tipis. Nanti sebaliknya akan sama, yang ini tebal, ini juga akan tipis gitu, kalau kita sangkutan sama siku dari suatu ruangan. Tapi kalau cuma tembok lurus saja miring secara horizontal ya tinggal kita ambil patokan saja, selama tembok tersebut tidak miring secara vertikal atau tidak doyong lah ya pastinya ya. Tapi kalau misalkan doyong seperti ini, otomatis akan tebal tipis juga sama ya, tebal tipis. Misal doyong tadi, misalkan temboknya doyong seperti ini, misalkan ini yang tadi kita ambil patokan dari atas misalkan ya, supaya tidak bobok misalkan 2 cm. Nah otomatis ini juga akan tebal nih, ini akan tebal, ini juga tipis. Kebalikannya kalau kita temboknya doyong atau miring secara vertikal tadi. Jadi pada intinya ya ketika kita ingin memasang bata, baik itu hebel maupun bata merah maupun mungkin batako ya, kalau misalkan ini bahasan itu ya, ngomong kasar lah ya, kalau miring secara dalam artian pasangannya kan ada banyak tuh pasangan, kadang kan naik turun gini nih pasangan batanya misalkan ini sebagian misalkan belum, tapi lurus secara vertikal itu bisa dikatakan tidak masalah ya. Ini kalau misalkan pasangan bata baik itu hebel maupun batako ataupun bata merah, karena biasanya ada kan pasangan bata jadi dia tidak lurus untuk dari benang, dan kemudian tidak akan naik turun nih, pasangannya ngombak lah, kalau misalkan orang bangun bilang itu ngombak. Nah itu bisa dikatakan di masalah, soalnya apa, itu nanti ke plester, ketutup, asalkan lot-lotannya lurus ya. Sekali lagi, asalkan lot-lotannya terus. Tapi kalau misalnya kita pasangan secara rapi ya harus rapi semua, walaupun itu nanti juga ke plester, paling nggak kalau misalkan kita pasangnya rata semua kan enak dilihatnya gitu. Tapi ini bahasan omongan kasar ya, omongan kasarnya misalkan ada pasangan bata, kalau teman-teman melihat misalkan ya, baik itu pemilik rumah maupun apa ya, misalkan pemilik rumah
mungkin yang menonton video ini ada tukang yang pasang batanya misal gini ya, mungkin ya kelihatan kurang rapi ya. Tapi kalau misalnya selama itu pasangannya lurus secara vertikal ya, lurus secara vertikal, itu tidak, namanya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan pasangan lurus gini, pasangan batanya bagus gini, misalkan sama semua tapi dia miring, nah itu bahkan berabe ya. Atau lot-lotannya itu miring ya, dalam artian tidak lurus secara vertikal, itu malah berabe. Nah dalam artian ya akan berakibat ke semuanya lah, pokoknya gitu ya. Itu tadi kalau misalkan apalagi bagusnya ini pasangan juga bagus lurus, misalkan gini pasangan batanya ya, ini bagus lurus gitu semua, apalagi terus pasangan lot-lotan juga bagus, nah itu lebih baik lagi. Ini kan cuma cerita aja, misalkan ada orang pasangannya ngombak ini ya misalkan, tapi pasangan lot-lotannya bagus, nah itu sebenarnya tidak masalah, soalnya nanti juga ke plester asalkan lot-lotannya bagus. Oke teman-teman, mohon maaf ya agak kepanjangan ini videonya, supaya lebih jelas aja teman-teman. Dan mungkin jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada cara lainnya atau mungkin penjelasan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.